Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah Masjid Al-Manar, yang mudah-mudahan kita semua termasuk di antara hamba-hamba Allah yang diterima amal ibadahnya, dan mudah-mudahan kita selalu dan senantiasa berada di bawah lindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita daripada kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai pada perang Hunain, dan di mana pada perang tersebut kita terakhir membahas pada peristiwa di mana jumlah pasukan yang sebanyak 120.000 itu ternyata justru menyebabkan kelengahan yang terjadi pada diri kaum muslimin. Merasa banyak, justru lengah. Dan ini sering kita alami. Kita sering menjadi lengah itu di saat kita berada di atas kenikmatan. Ketika lagi punya duit, kita hambur-hamburkan. Tapi di saat tidak punya duit baru merasakan. Ketika kita sehat, kita jauh daripada Allah. Dan ketika kita diuji dengan sakit, kita baru ingin kembali kepada Allah. Di saat kita lapang waktu kita, justru kita sibukkan dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Tetapi ketika kita sibuk, terkadang kita baru ingat rasanya ingin kembali membaca Al-Quran. Oleh karenanya, ma'asyiral hadirin, sebagai bentuk pelajaran, biasanya kita akan diuji justru yang lebih dahsyat itu ketika dalam kondisi nikmat. Wa nabluwakum bil khairi wasyarri fitnatan. Kami akan menguji anak Adam itu dengan kebaikan dan keburukan. Dan kalau diuji dengan sesuatu yang buruk itu wajar, dan kita kadang cepat ingatnya. Tapi kalau diuji dengan kenikmatan, ini tidak sedikit yang tidak menyadarinya. Berapa banyak di antara kita justru mengalami ketergelinciran dalam hidup ini disebabkan karena kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya, ketika Allah berikan kita nikmat yang besar, segala bentuk hal yang kita miliki di saat manusia banyak yang tidak memiliki, maka yang perlu kita lakukan yang pertama adalah bersyukur, dan yang kedua jangan pernah menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika susah, infak kita mungkin sebulan 100.000, 200.000. Ketika kita menjadi orang yang sudah tidak lagi miskin, Allah berikan kemampuan, jangan kemudian lupa sedekahnya kadang tetap, tapi maksiatnya makin banyak. Tapi itu yang tidak diinginkan Allah. Yang diinginkan adalah ketika diberikan peluang yang besar dari Allah, maka semakin besar pula peluang kebaikan kita. Makanya ketika kaum muslimin yang jumlahnya 120.000, kita pernah membahasnya di pertemuan yang terakhir, 100.000-nya itu adalah sahabat yang datang dari Madinah, dan 20.000-nya ini adalah kurang lebih
tambahan dari kaum muslimin yang baru. Makanya pada peristiwa perang Hunain, ketika Allah menegurnya, idz a'jabatkum kasratukum, kalian merasa takjub dengan banyaknya jumlah kalian, walam tughni ankum syai'an, dan itu tidak akan menguntungkan kalian. Oleh karenanya ketika kaum muslimin mendapatkan serangan balik yang cukup dahsyat, ini hampir dikatakan semua orang lari kocar-kacir, Pak. Dalam riwayat yang tersisa itu ada 9 orang, ada yang menyebutkan 20 orang, tetapi riwayat yang paling kuat yang disebutkan oleh Sayyidina Abdullah ibnu Umar, itu riwayatnya yang paling kuat adalah 100 orang. Dan itulah sahabat-sahabat pilihan yang mereka tahu bagaimana perjalanan hidup dakwahnya bersama Rasulullah SAW. Dan ketika Rasulullah berada di ujung tanduk, kan bisa jadi meninggal Rasulullah itu, bisa jadi mati. Oleh karenanya ketika mereka kaum muslimin lari kocar-kacir, Rasulullah SAW, ini kita bahas pada pertemuan yang lalu, apa kata Rasulullah? Ana Muhammad, ana ibnu Abdul Muttalib, ana nabiyyun la kadzib. Saya adalah Muhammad dan saya adalah anak keturunan Abdul Muttalib, dan saya adalah seorang nabi dan saya tidak berdusta. Kenapa? Karena itu tadi tuh. Ternyata ketika kita berada di jumlah atau di kelompok yang banyak, belum tentu memberikan keberanian kepada kita. Hanya mereka yang bertahan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya malam ini kita akan membahas proses. Ada satu fase di mana setelah perang Hunain ini ada ghanimah, harta rampasan perang. Ini tolong diingat-ingat nih. Yang kita bahas malam ini ada 2 perang nih, Pak. Kelanjutan perang Hunain, dan yang kedua adalah perang Taif. Saya katakan Hunain ini ada di dekat Taif, tetapi nanti akan ada perang lanjutan. Yang di terakhir kita sebutkan sebagian musuh ini lari tunggang langgang, dan kemudian terjadilah perang Taif yang dimana Rasulullah dan para sahabatnya melakukan pengejaran. Tetapi sebelum melakukan itu, perang Taif itu, Rasulullah SAW dan kaum muslimin telah mendapatkan harta rampasan perang. Harta rampasan perang itu berupa tawanan, yang kedua onta, yang ketiga kambing, dan yang keempat adalah perak. Jumlahnya berapa? Disebutkan di sini. Wa kanatil ghanaimu as-siba 6,000 ra'sin. Ada 6.000 tawanan. 6.000 orang, Pak. Makanya perang itu zaman dulu berat, Pak. Karena harus memikirkan cara bagaimana merawat tawanan 6.000. Wah, itu kalau yang strateginya pendek mungkin main tembak-tembak aja. Dan itu justru tidak akan menyelesaikan peperangan. Jadi peperangan zaman dulu itu, kalau peperangan klasik, tujuannya bukan hanya sekedar bisa mengalahkan musuh, bukan, tetapi akan ada pengaruh yang diberikan oleh siapa yang menang kepada yang kalah. Itu satu. Yang kedua, yang akan didapatkan adalah timbal baliknya. Misalnya begini, dulu Romawi itu, Bizantium itu menjajah negara-negara Arab. Sekarang negara Arab, dulu itu sebutannya negeri Syam. Makanya waktu kita ngebahas tentang surat menyurat, ada satu raja namanya Raja Al-Muqawqis kalau nggak salah ya. Itu rajanya Mesir, tetapi dia memiliki loyalitas besar kepada Bizantium. Kenapa? Karena dulu dia kalah perang. Dan Raja Yunani ini atau Raja Heraklius ini, dia tidak meminta untuk menyerahkan tanahnya kepada Heraklius, tetapi Heraklius mengatakan, yang penting kamu siap menjadi apa? Menjadi koalisi saya. Apapun yang terjadi dengan Heraklius, maka kamu harus membantu, dan apa yang terjadi pada diri kalian saya akan bantu.
tapi SDM, sumber daya manusia dan sumber daya alamnya harus diserahkan. Artinya kalau bahasa politik modern sekarang persemakmuran lah bahasanya, kurang lebih mirip-mirip gitulah, meskipun enggak apple to apple gitu, enggak mirip persis, tapi kurang lebih begitu. Makanya tawanan itu akan menjadi jaminan nantinya. Rasulullah berharap ketika 6.000 orang ini ditawan, Rasulullah enggak berharap itu menjadi budak atau nanti dibunuh, enggak Pak. Pasti akan dikembalikan, tapi dengan syarat musuh ini akan menyerah. Ya kalau dia masuk Islam selesai semuanya. Tapi kalau enggak, berarti mereka akan berjanji menjadi orang-orang yang akan hidup atau daerah yang akan hidup di bawah pengaturan Islam. Nah, di antaranya Pak, 6.000 tawanan dan 24.000 onta. Wow, 24.000 onta. 24.000 onta kalau dibawa dari NTB ke Jakarta itu penyeberangan laut lumpuh tuh Pak. Itu berapa? Onta 24.000. Artinya sumber daya alamnya si Hunain ini cukup dahsyat. Dan itu dulu Rasulullah sebenarnya tidak ingin berperang, tetapi karena mereka memprovokasi kaum muslimin yang berada di Mekah, akhirnya berangkat. Dan yang terakhir, bukan terakhir, yang ketiga, jumlah kambing itu lebih daripada 40.000 ekor. Masya Allah, 40.000 ekor tuh sekecamatan Selipi. Palmerah, bukan Selipi, sekecamatan Palmerah tuh 40.000 ekor Pak. Kalau satu ekor aja bisa buat keluarga, berarti 40 keluarga. Dan yang terakhir, dari Perak terdapat 4.000. Kalau di situ terjemahnya apa Pak? Auqiyah. 4.000 apa? Auqiyah. Disebutnya apa? Nggak ada di situ. Auqiyah itu bahasa kita itu kayak semacam bejana Pak. Kalau bahasa kita tuh tandon tuh apa ya? Ya panci lah, baskom. Tapi ukurannya itu sekian liter. Saya lupa tuh. Silakan kalau di Google ada. Auqiyah itu berapa liter? Segitu ukurannya. Maka itu isinya semua perak. Perak kira-kira berharga nggak Pak? Perak berharga nggak Perak? Berharga. Nah, dari keempat tadi 6.000 orang, 24.000 onta, kemudian 40.000 kambing dan 4.000 uqiyah baskom, isinya perak semua. Rasulullah SAW di sini ada satu sikap beliau. Ini unik nih. Orang habis perang dapat rampasan, pengennya buru-buru. Akhirnya bagiin dah, gitu. Banyak banget lagi, kelihatan, kan begitu ya? Kelihatan nih di depan mata. Waduh, ontanya sekian ribu, kambingnya sekian ribu. Disinilah ujian dimulai kembali Pak. Mereka yang baru masuk Islam, mereka yang sudah masuk Islam di Madinah, atau mereka yang masuk Islam sejak awal. Disinilah kisah akan bermula Pak. Bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah yang sudah masuk Islam sejak di Madinah, sejak di Mekah, mereka akan nampak Pak. Kan terbagi 3 nih golongan di sini nih perang Hunain. Al-Muhajirin, Al-Ansar, sama orang-orang Islam yang baru memeluk Islam pada saat Fathu Mekah, yang baru berapa hari dong, baru berapa minggu. Jadi orang Mekah yang baru masuk Islam, orang Madinah yang disebut dengan Ansar, dan orang Muhajirin sekelas Abu Bakar, Umar. Disinilah kita akan memahami segitu dahsyatnya imannya orang-orang Muhajirin. Orang Ansar aja masih goyang nih Pak nanti ada kisahnya nih. Orang Ansar aja masih begini nih. Waduh, pada dapat banyak nih. Dan disitulah orang-orang Muhajirin yang mereka mengerti harga seorang Muhammad SAW itu jauh lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Jadi orang Muhajirin sekelas Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali,
Abu Dzar Al-Ghifari, Thalhah bin Zubair, siapa lagi? Para sahabat yang lainnya, Abdurrahman bin Auf. Kalaulah saya pulang cuma bawa Rasulullah, itu jauh lebih penting daripada saya bawa onta. Jadi level imannya sudah berbeda nih. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, la yastawil qa'iduna minkum minal mu'minina. Tidak sama antara orang yang duduk berleha-leha dengan mereka yang tewas berjuang di jalan Allah, mempertaruhkan nyawanya, mengorbankan keluarganya. Tentu perjalanan hidupnya orang-orang muhajirin dengan orang ansor berbeda. Orang muhajirin lebih dulu sekitar 11 tahun atau 13 tahun ikutin Rasulullah. Ada yang rumahnya habis, ada yang hartanya habis, ada yang keluarganya dibunuh. Disinilah ujian keimanan, Pak. Ketika dunia sudah mulai ditampakkan di depan kita, kadang kita mulai kocar-kacir, Pak. Dunia ketika mulai ditampakkan dan dia merasa bisa mendapatkan keuntungan dari dunia itu biasanya orang pada berebutan, Pak. Disitulah awal mula perpecahan. Jadi kalau kita ingin menjaga hati kita dalam konteks kebaikan apapun, jangan pernah mengikut sertakan dunia di dalamnya. Kalaupun itu dunia, bukanlah untuk memperebutkan, tapi karena haknya dia. Misalnya begini, ada orang ngurusin masjid, marbot dapat gaji, katakan gaji marbot 1 juta, misal. Kita nggak bisa, Pak, bilang ke marbot, antum harusnya ikhlas, ngurusin masjid jangan digaji. Kalau ikhlas itu nggak terima gaji, bukan itu, Pak. Gaji kita itu tidak ada kaitannya dengan ikhlas, nggak ada. Kalau semua orang dianggap ikhlas tanpa menerima gaji, kantor-kantor untung. Ayo Bapak Ibu, masuk jam 8, pulang jam 3. Tapi mohon maaf ya, kita menjaga keikhlasan kita kepada Allah. Mulai bulan depan tidak ada gaji. Kira-kira cocok nggak? Nggak cocok. Justru keikhlasan itu adalah ketika amal kita itu dijaga, jangan sampai ada kezaliman. Pegawai lembur, pulang kerja jam 3 tapi lembur sampai jam 6, dihitung mestinya. Atau mungkin konsekuensi kantor beda-beda, Pak. Jam 3 pulang, tapi kalau lembur sampai jam 6 hitungannya sekian. Tapi kalau lemburnya dari 3 jam sekian, kan gitu ya biasanya. Itu silahkan. Oleh karenanya, ketika kita berada pada titik kebaikan di dunia ini, kalau ada permusuhan, pasti ada dunia di tengah-tengah itu. Kalau dunia sudah memasuki salah satu di antara kita, meskipun itu organisasi, tempat pekerjaannya paling mulia sekalipun, pasti akan ada perpecahan. Kalau udah mulai berbicara dunia, pasti perpecahan yang ada. Saya kemarin didatangi beberapa pengurus masjid, Pak. Datang ke rumah pagi-pagi, curhat. Ternyata itu masjid habis melakukan pemilihan DKM. Tetapi pemilihannya secara mendadak, dan motornya adalah keluarga pemberi wakaf, muwakif, anak cucunya yang merasa masjid itu adalah hak mereka. Wah, direbut nih masjid bahasanya. Itu ketika pengurus DKM yang baru, yang merupakan cucu daripada pemilik masjid itu, reformasi ceritanya, Pak. Saya kebetulan ngajar di masjid itu. Dari mulai khotib, imam sampai merbot itu direformasi. Nah, yang mau direformasi salah satunya adalah majlis taklimnya. Ustadz-ustadznya akan diganti. Saya sih bilang nggak apa-apa, saya nggak ngaruh. Bahasa Jawanya, lawong saya datang ke sana diminta. Ya kalau saya sudah tidak dibutuhkan, saya juga nggak apa-apa. Apa haknya saya? Saya ini seorang santri, cuma punya ilmu sedikit, diminta ngajar saya ngajar. Tapi yang saya ingin sampaikan di sini, sedihnya, Pak, yaitu adalah karena mereka memperebutkan dunia yang ada di masjid itu. Dan buktinya kuat sebenarnya. Tetapi amar ma'ruf di sana itu lemah. Akibatnya yang jadi korban adalah jamaah. Sudah sebulan pemilihan DKM ini, yang sholat sepi, pengajian nggak ada yang datang,
Semuanya jamaah lari kocar kacir, yang satu ke musola di sini, yang satu di masjid seberang. Akibatnya apa? Itu tadi. Sementara Allah mengatakan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang memakmurkan masjid itu syaratnya diantaranya adalah man amana billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau ketua DKM-nya punya fulus banyak, kontrakannya 40 pintu, SPBU-nya 4, Alfamatnya 7, kemudian dapat uang tunjangan dari masjid sebulan 1 juta, dan summa zahida fihi, kemudian itu nggak butuh, ya kontrakan 40 pintu, SPBU berapa tadi? 4, Alfamat 7, istri 1. Dapat nih aturan itu masjid, SOP-nya ketua DKM dapat uang tunjangan sebulan 1 juta. Kata nih DKM yang uangnya kagak ada serinya, untuk jatah saya nggak usah. Selama saya menjabat sebagai ketua DKM saya nggak akan ambil. Boleh nggak gitu? Boleh. Tapi haknya sampaikan dulu. Pak Haji, Pak Ustadz, dapat jatah nih dari masjid. Oh, saya dapat, iya. Pengurus harian dapat jatah. Tapi tugasnya itu, uang yang diberikan dari masjid itu sebagai bentuk kompensasi, sebagai bentuk penghargaan, setidaknya menjaga keikhlasan dia ketika menjalankan amanat. Kadang ngurusin masjid, ada yang urgen, ini bagian daripada. Tetapi ketika dunia itu dijadikan sebagai tujuan, Pak, berantakan, Pak. Coba lihat, Pak, partai politik, organisasi Islam atau organisasi non-Islam, pengurus masjid, pengurus musola, apapun, Pak, kalau motifnya sudah dunia, selesai. Kira-kira benar nggak? Udah selesai. Dan yang lebih mengerikan lagi, di beberapa masjid itu sampai ada pengurus DKM yang punya tromol sendiri, Pak. Pengurus masjid punya tromol sendiri. Ini tromol nih, yang megang gemboknya dia, masuknya ke kantong. Itu gimana ceritanya? Gimana ceritanya tuh? Di saat jamaah naruh duit tuh 5.000, 10.000, 2.000, pengennya apa? Pengen nyumbang untuk masjid. Dan itu kalau bahasa beritanya skandal yang tidak akan pernah terampuni, Pak. Na'udzubillah min dzalik. Direbut masjid. Bahkan bisa jadi bukan masjidnya, di gereja juga bisa jadi sama, di vihara juga sama. Apalagi RT, RW, LMK, ngambek-ngambekan, Pak. Nyalonin RW, kalah. Gara-gara kalah jumatannya pindah. Udah gak di RW setempat, jumatannya di Istiqlal. Wah, setiap Jumat dia ke Istiqlal tuh, karena ngambek. Ada gak begitu, Pak? Ada. Hati itu, Pak. Makanya kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Ini ujiannya, Pak. Ketika dunia sudah dilihat, 4.000 kambing, Pak. 4.000 kambing di depan mata. Ontak berapa tadi? 24.000. Perak 4.000 panci, 4.000 baskom. Ketika dilihat, wah ini dia nih. Kita baru ngurusin panitia kurban aja, iman kita udah tergadai kan, Pak. Tuh tetelan masuk ke sepatu bot, daging masuk sepatu bot. Ya Allah, itu daging pindah ke rumah, masuk panci, dibikin semur, dibikin daging, dimakan sama keluarga kita. Kita padahal tahu betul tuh, itu daging diambil dengan cara yang haram. Ya Allah, makanya kenapa di sebagian masjid itu, sebagian musola kebijakannya, panitia itu dapat lebih banyak. Kalau jamaah dapat 400 gram, masyarakat dapat masuk, panitia digedein, dapat sekilo. Kenapa? Dia capek. Seminggu sebelum lebaran ngurusin kebo, ngurusin sapi, kambing diurusin. Hari H dia paling capek, dari malam belum tidur. Hari raya Idul Adha dia yang bantuin lagi. Dapat, tenang aja ente, nggak usah nyolong, dapat. Dan inilah alasannya, Pak, kenapa pejabat itu gajinya harus tinggi. Alasannya bisa jadi benar. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu ketika datang ke kota yang namanya Hims itu masih ada sekarang, Pak. Nama Inggrisnya apa Hims itu? Itu ada gubernur
Ternyata ketika dicek, gubernurnya itu adalah orang yang paling miskin di kota itu. Tapi ini beda babnya nih, zuhud nih. Supaya apa? Supaya mengangkat harga dirinya sang gubernur. Saking miskinnya Sa'id bin Amir, Pak. Sa'id bin Amir saking miskinnya itu. Saking miskinnya sang gubernur yang bernama Sa'id bin Amir, itu baju cuma punya 2 setel doang, Pak. Baju punya 2 setel doang, yang dipakai sama yang di rumah. Ketika Sayyidina Umar tahu, dia kirimkan duit dari Madinah. Diterima, Pak, diterima. Tapi cuma nginep semalam doang tuh duit. Besoknya dibagiin kepada orang-orang fakir. Ini taraf imannya beda, Pak. Tapi kalau pejabat diberikan gaji sudah besar, tunjangan sudah gede, apalagi, Pak? Gaji naik lagi itu. Kemarin apa tuh kata Pak Presiden? Tintem apa? Mau dihapus. Tujuannya sebenarnya bukan untuk menjadikan mereka miskin, enggak juga. Kita juga nggak setuju, Pak. Pejabat itu berat juga, Pak. Makanya ketika ada pejabat diberikan uang tunjangan, supaya dia serius. Nih, Anda sudah digaji dengan rakyat, tujuannya supaya serius. Jangan habis itu langsung comot-comot depan belakang kanan kiri, kan bahaya juga. Disinilah, oleh karenanya dari peristiwa ini Rasulullah memerintahkan harta rampasan perang ghanimah ini dibawa ke satu daerah yang namanya Ju'ranah. Bahasanya disebut dengan Ju'ranah, ada yang menyebut dengan Ji'ranah. Satu tempat di bawah kota Taif menuju ke Mekah ada Ji'ranah. Diperintahkanlah sahabat yang bernama Mas'ud bin Amr al-Ghifari. Hai Mas'ud, bawa nih duit, bawa nih semuanya, bawa nih hewan. Kamu bawa ini semua, kamu tungguin di sana. Tapi kan nih orang udah mulai nih. Sementara ada satu peristiwa yang ini mau kita bahas, yaitu perang yang disebut dengan perang Taif. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan Mas'ud bin Amr al-Ghifari untuk apa? Membawa harta rampasan perang tadi ghanimah ke kota Ji'ranah. Rasulullah SAW dihadapkan dengan salah seorang tawanan yang bernama Syaima, yang tidak lain, Syaima ini adalah saudara sepersusuannya Rasulullah SAW, alias putri daripada Halimah As-Sa'diyah. Halimah punya suami namanya Al-Harith. Dari keduanya ini punya anak perempuan, namanya salah satunya diantaranya Syaima, Syaima bintil Harith As-Sa'diyah. Dihadapkan, kata orang-orang, ya Rasulullah, ini perempuan ngaku kalau dia adalah saudara sepersusuan Anda. Dilihat sama Rasulullah, kan dulu kan masih kecil, sekarang udah gede. Ditanya, siapa nama orang tuanya? Nama orang tua saya Halimah, bapak saya namanya Al-Harith. Ditanya, setelah diverifikasi ternyata betul, Pak. Itu adalah saudara sepersusuan Rasulullah SAW. Arrafat lahu nafsaha, ketika dia memperkenalkan dirinya. Dan kemudian Rasulullah ketika tahu itu adalah saudara sepersusuannya, fa akramaha, Rasulullah justru kembali memuliakan. Wa basatalaha ridaahu, beliau gelarkan ridanya, sorbannya digelarkan. Tadinya tawanan, berubah menjadi orang yang dimuliakan karena tahu itu adalah wanita itu adalah siapa? Adalah saudara sepersusuan. Wa ajlasaha alaihi, dan dipersilakan untuk duduk di atas sorbannya tadi. Thumma manna alaiha, kemudian dia puji-puji saudaranya ini. Dalam Islam saudara sepersusuan ini hampir sama hukumnya dengan saudara kandung. Makanya penting nih, Pak. Kita kan sering tuh nitipin anak kita disusuin sama saudara kita, disusuin sama kakak perempuan kita atau adik perempuan kita. Itu harus diingat, Pak. Kalau penyusuannya itu sesuai dengan kaidah atau aturan fikih, berarti anak tersebut, anak kita itu adalah sama seperti anak kandung. Resikonya apa? Kalau anak kita demen sama misanannya yang merupakan anak saudara kita, nggak boleh nikah karena hukumnya sama seperti saudara kandung. Rasulullah SAW
kemudian mengembalikan perempuan ini kepada kaumnya. Nah, selanjutnya ketika terjadi perang Hunain tadi, ada satu kabilah yang kita sebut kemarin namanya Hawazin. Ini kabilah Hawazin lari, Pak, menyelamatkan diri ke satu daerah yang namanya Taif. Dan ini perang yang cukup alot, karena ketika Rasulullah sudah dapat rampasan perang, mereka kabur masuk ke dalam sebuah benteng. Makanya dikatakan oleh muallif, wa hadhil ghazwatu fil haqiqati imtidadun li ghazwati Hunain. Ini perang pada hakikatnya cuma sambungan, bahasa kita, sambungan dari perang yang sebelumnya. Wa dzalika anna mu'dhama fululi Hawazin wa Thaqif dakhalu Taif ma'al qaidil 'am. Mereka yang lari dari Hunain itu masuk ke kota Taif bersama pimpinan mereka, komandan mereka yang bernama Malik bin Auf An-Nasri. Mereka lari, Pak. Ketika Rasulullah masuk ke kota Taif, dipimpin oleh seorang sahabat, Khalid ibnul Walid. Khalid ibnul Walid jalan duluan, Rasulullah di belakang bersama pasukan yang besar. Rasulullah di belakang, pasukan yang besar sekitar 100 ribuan. Khalid ibnul Walid jalan lebih dulu, jarak beberapa kilo. Disebutkan di sini waqaddama Khalid bin Walid ala muqaddimatihi tali'atan fi alfi rajulin. Khalid bin Walid bawa 1000 pasukan duluan. Ini gede, Pak, pasukan. Makanya pasukan Hawazin dan Thaqif ini yang dipimpin oleh Malik bin Auf takut juga. Gimana nih caranya? Yang dibawa 100.000 lebih. Sampai kemudian mereka melewati daerah namanya Nakhlatul Yamamah, Qarnul Manazil, tempatnya miqat, kemudian Ala Libbah, dan kemudian mereka menemukan salah satu di antara benteng mereka. Tetapi itu benteng udah kosong, Pak, karena ditinggalin sama yang punya, dan mereka sudah lari ke satu benteng yang besar lagi. Dan ketika itu Rasulullah SAW ketika sampai di benteng mereka, Rasulullah kemudian melakukan muhasarah. Muhasarah itu pengepungan. Dalam riwayat dikatakan mereka mengepung kurang lebih 40 hari, dan ini adalah riwayat yang paling kuat. Dalam riwayat yang lainnya menyebutkan 20 hari, ada yang menyebutkan belasan hari. Tetapi riwayat Al-Imam Muslim menyebutkan 40 hari. Ini ada riwayat yang cukup kuat. Persoalannya, kenapa perang ini menjadi alot? Karena ternyata mereka, bangsa Hawazin tuh, kabilah Hawazin dan Thaqif, ketika mereka mau perang itu kan diceritakan, Pak, kita pertemuan 2 minggu lalu. Mereka itu sudah menyiapkan perbekalan untuk setahun. Karena dia tahu nih, kalaupun nanti kita akan lari, kita akan masuk ke dalam benteng. Oleh karenanya mereka mempersiapkan perbekalan. Kalaulah mereka di dalam benteng itu nggak perlu keluar-keluar lagi. Semua kebutuhan hidup itu sudah dibawa. Akhirnya Rasulullah SAW dikatakan membuka atau mendirikan camp tentara di situ, pasukan itu kurang lebih 40 hari. Ketika mereka sedang berada di situ, tiba-tiba di hari yang ke-12 dalam riwayat dikatakan begitu, atau dalam riwayat yang lain dikatakan hari kelima. Ini terjadi perbedaan pendapat yang sangat syadid. Tiba-tiba pasukan musuh melemparkan meriam, bahasa kita manjanik, pakai batu tuh, dilemparin. Hatta usiba nasun minal muslimina bijiraha. Ketika Rasulullah SAW sedang mengepung mereka, tiba-tiba kan namanya benteng kan nggak kelihatan, Pak. Tiba-tiba ada serangan mendadak. Wa qutila minhum 12 rajulan. Dari situ serangan yang mendadak itu, meskipun belum ada senjata api, Pak, tetapi karena dikagetkan, yang meninggal dari kaum muslimin itu di serangan pertama ada 12 orang yang meninggal dunia. Wattarru ilal irtifa'i an muaskarihim ila masjid Taif al-yawm. Dan dari peristiwa itu Rasulullah memerintahkan pasukan kaum muslimin untuk mundur, dan mundurnya rada jauh. Mundurnya rada jauh.
Dan dari situlah kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk kaum muslimin melakukan serangan dari jarak jauh, tetapi bukan pakai manjanik. Rasulullah SAW mempersiapkan manjanik dengan para sahabat dan kemudian melakukan lemparan di dekat benteng-benteng mereka. Dan salah satu di antara keberhasilannya adalah ketika mereka melemparkan syadkhatan fi jidaril hisn, batu dilempar, Pak, disengajakan untuk mengenai temboknya itu benteng supaya hancur. Kalau temboknya udah hancur, otomatis pasukan bisa masuk. Tetapi nggak berhasil juga, Pak. Temboknya hancur, senjata masuk, nggak, mereka kuat juga. Akhirnya Rasulullah SAW ketika menemukan posisi seperti ini, mereka beristisyarah, bermusyawarah. Seluruh panglima perang dikumpulkan. Ini kira-kira gimana nih? Kita udah 40 hari nggak ada perkembangan. Harapannya Rasulullah SAW adalah apa? Mereka ini nyerah, Pak. 40 hari kan lama juga. Salah satu di antaranya Rasulullah SAW mengatakan, sahabat Rasulullah mengatakan kepada Rasulullah SAW bahwasanya ini suku Hawazin dan Tsaqif yang ada di dalam ini sudah membawa perbekalan yang bisa cukup sekian bulan. Jadi kalau 40 hari aja mudah, Pak. Ya kalau orang ngumpet gitu, bawa perbekalan ini bisa buat setahun. Polisi juga nyari susah, Pak. Dia punya warung Madura di bawah, semuanya lengkap, makan ada, minum ada. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan. Di sini disebutkan wa amara Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengeluarkan sebuah perintah, sebuah amar. Dan ini perintahnya strategi, Pak, untuk memancing mereka keluar nih. Kalau mereka keluar menyerah, mungkin selesai ini perang. Karena mereka sebenarnya posisinya juga meskipun bawa perbekalan tapi posisinya lagi terdesak. Rasulullah memerintahkan amara biqatil a'nabi wa tahriqiha. Rasulullah kemudian memerintahkan, ya udah sekarang kita bakar nih akar-akar anggur, kan sisa-sisa pohon anggur tuh yang udah nggak berbuah. Biqatil a'nab wa faqata'ahal muslimun qat'an darian. Kemudian dibakar nih. Sampai sekarang pun Taif itu masih banyak kebun anggur ya, Pak. Kemudian Tsaqif ketika tahu kalau lahannya banyak yang dibakar, padahal ini udah nggak produktif, mereka kemudian bernegosiasi. Wah, udah nih, kalau begitu kita udah dimulai dibakar nih lahan kita. Akhirnya keluarlah mereka, utusan dari seorang Tsaqif, dan kemudian meminta atas dasar kerahiman untuk dihentikan. Kemudian Rasulullah SAW ketika melihat posisi seperti itu, ada sekitar 23 orang keluar, Pak, dari Bani Tsaqif. Nah, ini berhasil nih, dipancing nih, keluar 23 orang. Ketika 23 orang itu keluar, salah satu di antaranya ada seorang yang bernama Abu Bakrah. Abu Bakrah, bukan Abu Bakar nih, Pak. Fihim Abu Bakrah tasuru hisnat Taif, yang pernah terlibat dalam pembuatan benteng Taif. Wa tadla minhu bi bakratin mustadiratin yustasqa 'alaiha. Fakannahu Rasulullah SAW Abu Bakrah. Fa'ataqahum Rasulullah SAW wa dafa'a kullu rajulin minhum ila rajulin minal muslimina yamunuhu. Fashaqqa dzalika 'ala ahli al-hisni masyaqqatan syadidah. Akhirnya ini orang masuk Islam, menyerah dan masuk bersama Rasulullah. Tetapi yang di dalam masih banyak nih, yang keluar cuma 23 orang doang. Akhirnya Rasulullah SAW, salah satu di antara pendapat yang disampaikan yaitu Umar ibn Khattab, mengatakan, Rasulullah, sebaiknya kita tinggalkan saja. Pertimbangannya Umar mengatakan apa? Toh kita juga sudah punya ghanimah nih. Orang yang kita tawan berapa tadi? 6.000 orang. 6.000 orang udah ditawan. Onta ada 24.000, kambingnya ada 40.000, dan baskom yang berisi perak ada 4.000. Kata Umar, tinggalin aja. Akhirnya Rasulullah SAW mengumumkan bahwasanya besok kita akan kembali ke Mekah. Akan kembali ke Mekah.
Tapi apa reaksi para sahabat? Ternyata para sahabat bisa dikatakan tidak menerima rencana Rasulullah. Jangan. Ini ada bahasa kayak gengsi nih. Oh jangan dong. Kita belum menang nih. Mereka masih di dalam. Tetapi Rasulullah tetap ngotot. Nggak bisa. Kita akan pulang. Karena melihat kondisi umat Islam waktu itu perbekalan sudah menipis. Sudah lelah, menipis. Dan akhirnya Rasulullah SAW ketika meninggalkan kota Mekah, meninggalkan kota Taif, Rasulullah SAW kembali ke Ji'ranah, tempat di mana harta rampasan perang itu disimpan. Ada berapa tadi Pak? 6.000 orang tawanan, 24.000 onta, 4.000 kambing dan 4.000 baskom yang berisi perak. Disinilah mulai terjadi. Rasulullah SAW dalam pembagian ini sesuai dengan perintah Allah mendahulukan orang-orang yang baru masuk Islam. Ini kan jadi makin gak enak nih di sebagian hati kaum muslimin. Waktu kemarin perang dia paling cepat lari, baru masuk Islam kemarin dapatnya jatah paling banyak. Dikatakan di sini Rasulullah SAW memberikan kepada Abu Sufyan itu 40 auqiyah, 40 baskom isinya perak. Abu Sufyan 40, dikasih kambing, dikasih onta berapa? 100. Baru nerima 100, Abu Sufyan nyebut, wahai Rasulullah, anak saya belum dapat yang namanya Yazid. Kata Rasulullah, kasih 100 onta. Dengan begitu ringannya Rasulullah bagi 100, bapaknya 100, anaknya 100. Selesai Yazid, datang lagi satu anaknya. Rasulullah, ini anak lagi satu, Muawiyah dibagi 100. Datang lagi para pemimpin-pemimpin Makkah yang baru masuk, dikali Hakim bin Hizam, kemudian dikasih lagi kepada Sofwan bin Umayyah 100. Mulai nih Pak, orang-orang ngeliatin nih, wah pada dapat nih. Sementara para pejuang-pejuang itu mendapatkan yang satu 40 ekor, yang satu dapat cuma 20 ekor. Mulai ada perasaan berat, iri. Dan ini yang akan kita bahas nanti. Apa sikap Rasulullah SAW? Bahkan sampai ada para pejuang-pejuang yang disebut mereka adalah orang-orang Arab Badui, merasa berat dengan keputusan Rasulullah SAW itu. Mereka mendesak Rasulullah secara fisik, sampai ada yang menarik sorbannya Rasulullah SAW, seakan-akan protes kepada Rasulullah. Sampai Rasulullah mengatakan, ya ayuhan nas, ruddu alayya ridai, wahai manusia sekalian, kembalikanlah sorbanku. Dan di situ Rasulullah SAW nanti akan memberikan jawaban yang insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Bagaimana pelajaran yang dahsyat sampai nanti akhir perang Hunain, dan insya Allah setelah itu akan ada perang-perang kecil sebelum menjelang perang Tabuk. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.